Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Yes. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga pelajaran nanti mendapat manfaat di dunia dan akhirat ya. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa, itu Fathul Fauzi. Ayo teman-teman, kita berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Coba saya absen dulu ya. Ya, Umi Bu. Matun, Ada, Bu. Umi Nasida, Ada, Bu. Fathul Fauzi, Ada, Bu. Siti Ratna Juwita. Ada, Bu. Alhamdulillah semua masuk ya. Nah, anak-anak, agar kita nanti tetap semangat dalam belajar, mari kita bermain tepuk tangan ya. Nanti tepuknya tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Semangat. Semangat. Nah, Nak, selanjutnya sebelum kita lanjutkan materi hari ini, Ibu akan mengingatkan materi yang kemarin. Anak-anak masih ingat materi kemarin tentang apa? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, materi apa? Tentang apa? Ada bertamu, Bu. Ya, betul ya. Kemarin itu materinya tentang adab bertamu, adab menerima tamu, waktu yang boleh berkunjung dan tidak boleh berkunjung ya. Apa artinya bertamu? Anak-anak masih hafal? Bertamu artinya adalah berkunjung atau menyambung silaturahmi ke rumah teman, ke rumah saudara, kerabat ya. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji, yaitu anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang akhlak terpuji, yaitu teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan contoh keteguhan hati, dermawan, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan hikmah, keteguhan hati, dermawan, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini nanti anak-anak bisa lihat video ya. Mari kita bersama-sama untuk mengamati di video itu tentang kisah keteguhan Nabi Ibrahim dalam mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya agar kita bisa menganalisa, menyimpulkan, dan menguraikan arti keteguhan hati, ciri-ciri keteguhan hati, dan hikmah keteguhan hati. Mari kita simak. Anak-anak sudah siap untuk mengamati video? Siap, Bu. Siap, Bu.
Keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di padang Aram dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Ibrahim bertanya dalam hati, Mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? dia berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja? Mula-mula Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya. Ibrahim berkata, Sungguh indah, inilah Tuhan. ketika pagi tiba, bintang-bintang itu pun menghilang. Oh, bintangnya hilang. Itu bukan Tuhan. Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhan. Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam. Ternyata ini juga bukan Tuhan. Manakah Tuhan yang sebenarnya? Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Ini dia Tuhan. Dia yang paling besar. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan. Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Paman, patung-patung apa ini? Mengapa semua menyembahnya? Dari dulu leluhur kita menyembah Tuhan-Tuhan ini. Ibrahim bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada berhala, mereka keluar kota. Diam-diam, Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh. Mengapa kamu tidak makan? Ibrahim bertanya. Patung-patung itu tetap diam. Ibrahim mengambil kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Oh, siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Apa kamu yang menghancurkannya, Ibrahim? Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar. Bukankah dia membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab. Orang-orang yang mendengar jawaban Ibrahim pun tersadar mereka lah yang keliru. Tapi kekafiran membuat mereka memutar balikan kebenaran. Kamu kan tahu dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung yang lain. Berarti kamulah yang melakukannya. Jadi, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya saja sendiri tidak bisa, apalagi melindungi kalian. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati video, tugas kalian yaitu untuk membuat kelompok diskusi, ya. Kalian akan memecahkan suatu masalah yang harus kalian selesaikan. Itu Ibu akan membagi 3 kelompok. Kelompok satu yaitu Umi To'aton, kelompok 2 Miftahul Fauzi, kelompok 3 Siti Ratna Juwita. Ya, tugasnya kalian membahas tentang video tadi. Dan saya kasih waktu 10 menit. Mari dikerjakan. Sudah siap? Siap, Bu. Sudah selesai? Ya, sekarang saya bagi LKPD-nya. Nanti anak-anak berpresentasi satu-satu ke depan, ya.
Sekarang kelompok 1 untuk berpresentasi, Umi Toatun. Bagaimana? Sikap Nabi Ibrahim dalam menghadapi umatnya yang tidak beriman. Jawaban dari kelompok kami yaitu 1, tetap bersikap sabar dan tabah. 2, tetap teguh pendirian. Yang ketiga, menyelesaikannya dengan baik, Bu. Ya, sekarang kelompok 2. Kelompok 2, Miftahul Fauzi. Oh iya Bu. Ini pertanyaannya. Apa sikap Nabi Ibrahim itu Bu? Ya, bagaimana sikap Nabi Ibrahim dalam menghadapi umatnya yang tidak mau beriman? Yang kedua, apa sikap Nabi Ibrahim yang dapat kalian contoh? Dan yang ketiga, bagaimana penyelesaian kalian jika ada permasalahan dengan orang tuamu? Jawaban kelompok kami tetap sabar dan ikhlas Bu. Ya, yang kedua. Oh. Ada Bu, bukunya Tasik Ical. Nomor 2. Teguh dalam mempertahankan keyakinan Bu. Ya, terus jawaban yang ketiga. Nomor 3. Diselesaikan dengan baik dan meminta maaf. Ya, oke, betul. Sekarang Terima kasih, Bu. kelompok 3 ganti berpresentasi. Bu Siti Ratna Juwita. Ya Bu, dari kelompok kami hasilnya nomor 1 sabar dan tawakal. Yang kedua teguh pendirian dan tidak mudah goyah. Yang ketiga dengan cara menyelesaikan dengan baik dan meminta maaf. Ya, Itu betul. Bu, dari Ya, hasil betul, ya. diskusi kami kelompok 3. Betul, terima kasih. Tadi diskusinya yaitu bagaimana sikap Nabi Ibrahim dalam menghadapi umatnya yang tidak mau beriman, yaitu tetap tabah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa sikap Nabi Ibrahim yang dapat kita lihat kalian contoh, yaitu teguh pendirian, tidak mudah goyah, dan tawakal. Yang ketiga, bagaimana penyelesaian kalian jika ada permasalahan dengan kedua orang tua, yaitu kita menyelesaikan dengan baik-baik, berbicara yang sopan, dan meminta maaf. Selanjutnya, materi selanjutnya itu teguh pendirian. Apa arti teguh pendirian? Anak-anak sudah tahu? Teguh pendirian adalah tetap berpegang teguh apa yang menjadi pendapatnya, ya, selalu berpegang teguh menjadi pendapatnya atau keyakinannya. Ciri-ciri orang yang mempunyai teguh pendirian antara lain mempunyai keyakinan yang kuat. Yang kedua, selalu optimis, tidak mudah putus asa. Yang ketiga, tidak mudah menyerah. Yang keempat, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Jadi ini ciri-ciri orang yang mempunyai teguh pendirian. Jadi tidak mudah goyah, tidak mudah menyerah, ya, selalu optimis, tidak mudah putus asa. Selanjutnya, hikmah memiliki sifat teguh pendirian, yaitu 1, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang kedua, percaya diri. Ketiga, tidak mudah diajak berbuat buruk. Yang keempat, dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Nah, ini hikmah memiliki sifat teguh pendirian, yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dan selalu percaya diri, ya.
Selanjutnya yaitu materinya yaitu dermawan. Anak-anak sudah tahu apa artinya dermawan? Dermawan adalah memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan. Nah, ini orang yang mempunyai sifat dermawan itu setiap memberikan hartanya kepada orang lain, dia tidak mengharapkan balas budi ataupun mengharapkan imbalan. Ya, mereka selalu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang dermawan antara lain satu, rela berkorban untuk menolong sesama. Yang kedua, selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan. Contohnya, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, orang yang kesusahan, untuk sedekah, untuk amal jariah ya. Yang ketiga, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, memberi dengan ikhlas tanpa pamrih. Itu tadi ciri-ciri orang yang dermawan, memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan dengan tanpa pamrih, dengan ikhlas ya, tanpa mengharapkan suatu imbalan, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah memiliki sifat dermawan, yaitu satu, menambah keberkahan rizki. Nah, ini orang yang punya sifat dermawan, rizkinya sama Allah akan ditambah ya, bukannya berkurang tapi bertambah. Yang kedua, meringankan beban orang lain. Contohnya terjadi musibah ya, gempa bumi ataupun banjir ya, ini meringankan beban orang yang lagi sedang menjalani kesusahan. Yang ketiga, diberikan kemudahan dan dijauhkan dari kesulitan. Yang keempat, dicintai masyarakat. Dan yang kelima, mendapat keberkahan hidup. Hidupnya selalu berkah ya, rezekinya bertambah, hidupnya menjadi berkah. Sekarang materi selanjutnya yaitu tentang tawakal. Apa arti tawakal? Anak-anak sudah tahu apa arti tawakal? Tawakal adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah ikhtiar dan usaha. Contohnya ya, ketika kita akan menghadapi ujian, kita berusaha untuk lebih rajin belajar, giat belajar ya. Nah, nanti hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah ya. Oke, sekarang hikmah tawakal antara lain, tidak mudah putus asa. Ya, ini ya, orang yang mempunyai sifat tawakal tidak mudah putus asa. Yang kedua, senantiasa mendapatkan ketentraman hati, hatinya menjadi tenang, tidak gelisah ya. Yang ketiga, sabar bila menemui kegagalan dan selalu bersyukur bila mendapat nikmat ya. Dia akan bersabar dalam menemui kegagalan, tidak mengeluh ya. Selanjutnya, nah, sebelum Ibu menyimpulkan materi tadi, Ibu akan memberikan pertanyaan. Anak-anak sudah paham semua? Sudah paham? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sekarang Ibu mau memberi 3 pertanyaan ya, nanti angkat tangan yang bisa ya. Apa arti dermawan? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, apa artinya? Dermawan adalah memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan dan tanpa mengharapkan imbalan, Bu. Oh ya, betul sekali, pinter ya. Sekarang yang kedua, sebutkan sahabat Rasulullah yang mempunyai sifat dermawan. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oh ya, coba sebutkan siapa? Sahabat Nabi yang dermawan yaitu Abu Bakar dan Utsman bin Affan, Bu. Oh ya, betul. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sikapmu bila menghadapi suatu kegagalan? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, coba apa jawabannya? Tetap sabar dan ikhlas. Oh, ya betul sekali ya. Nah, sekarang
Ibu akan menyimpulkan materi tadi ya. Kesimpulannya yaitu 1, teguh pendirian adalah tetap berpegang teguh pada pendapatnya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mempunyai sikap teguh pendirian adalah keyakinannya kuat, tidak mudah goyah, dan tidak mudah putus asa. Nah, dan hikmah memiliki sikap teguh pendirian adalah tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, selalu percaya diri, dan mudah menerima ajakan kepada yang benar. Yang keempat, yaitu tentang dermawan, adalah memberikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan ya, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balas budi, hanya mengharapkan ridho dari Allah. Yang kelima, ciri-ciri orang yang berdermawan adalah berkorban untuk sesama, tidak sombong, dan memberinya dengan ikhlas. Yang keenam, hikmah mempunyai sikap dermawan adalah hidupnya menjadi berkah, dicintai oleh Allah, dan diberikan kemudahan dan dijauhkan dari kesulitan. Sekarang yang ketujuh, tawakal adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah ikhtiar dan usaha. Di antara hikmah tawakal yaitu mendapatkan ketentraman hati, tidak mudah putus asa, bersabar bila menemui kegagalan, dan selalu bersyukur bila mendapatkan nikmat ya. Itu anak-anak materi tadi ya. Anak-anak sudah paham semua? Sudah paham ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita tutup, saya akan memberi tugas pada kalian, yaitu tugas untuk kerjakan besok, yaitu anak-anak menulis lagi tentang kisah keteguhan Nabi Ibrahim dalam pertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti anak-anak ditulis di lembar kertas HVS ya, nanti diceritakan besok, diceritakan di depan kelas. Nah, anak-anak, ini kan mau ujian. Anak-anak jangan mudah putus asa ya. Anak-anak tetap semangat untuk belajar ya. Jangan putus asa, jangan mengeluh. Tetap semangat untuk belajar. Bismillah, kita berserah diri kepada Allah. Nanti hasil akhirnya kita akan serahkan diri kepada Allah ya. Nah, sebelum kita akhiri, besok kita akan materinya yaitu tentang mengenal Allah melalui kalimat istijak ya. Anak-anak, sebelum saya akhiri, saya tutup, mari kita baca hamdalah. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.